Tujuan dari praktikum yang dilaksanakan adalah untuk mengetahui atau melihat bagaimana pengaruh konsentrasi dan volume terhadap kesetimbangan. Untuk alat dan bahan yang digunakan, alatnya menggunakan tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, gelas piala, dan Erlenmeyer. Untuk bahan yang digunakan, menggunakan larutan FeCl3, larutan KCNS, larutan Ki, larutan amoniak, larutan CH3, kristal BaSO4, larutan NaH2PO4 dan Na2HPO4, menggunakan Aquades dan air es. Pada sistem pertama yaitu sistem Fe3 dan tiocyanat dalam air, langkah-langkahnya yaitu pertama kita meneteskan 4 tetes larutan FeCl3 0,1 molar dan 4 tetes larutan KCNS 0,1 molar ke dalam gelas piala yang berisi 20 ml Aquades. Kita memisahkan 4 larutan ke dalam 4 tabung reaksi. Pada tabung pertama itu berguna sebagai pembanding. Larutan kedua kita menambahkan 2 tetes larutan FeCl3 0,1 molar. Pada tabung ketiga kita menambahkan 2 tetes KCNS 0,1 molar. Dan yang keempat kita menambahkan sebutir kristal NaH2PO4. Lalu kita membandingkan masing-masing tabung reaksi tersebut dan mengamati perubahan yang terjadi. Yang kedua yaitu sistem CO2 dan iodida di dalam air. Dengan cara kita memasukkan 2 ml larutan Ki 0,2 molar ke dalam tabung reaksi dan 4 ml larutan CuSO4 0,2 molar ke dalam tabung reaksi. Lalu larutan tersebut kita bagi menjadi 3. Tabung pertama digunakan sebagai pembanding, tabung kedua ditambahkan 2 ml larutan CHCl3, dan pada tabung reaksi yang ketiga kita tambahkan 1 ml larutan amonia 5 molar. Lalu kita mengamati apa yang terjadi terhadap masing-masing tabung reaksi tersebut. Pada sistem kesetimbangan ion Pb dan Cl dalam air, langkah-langkahnya adalah pertama kita melarutkan 0,5 gram PbCl2 dengan 5 ml air di dalam tabung reaksi. Panaskan tabung reaksi dengan penangas air yang berisi air mendidih sampai endapan larut. Lalu kita mendinginkan tabung tersebut dengan air es kurang lebih 30 menit. Lalu kita akan mengamati apa yang terjadi terhadap tabung tersebut. Pada sistem kedua yaitu kesetimbangan ion Fe3 dan CNS. Langkah-langkahnya adalah pertama, kita masukkan 5 ml larutan FeCl3 0,1 molar dan 5 ml larutan KCNS 0,1 molar ke dalam tabung reaksi. Lalu kita membagi 2 larutan tersebut ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi pertama dipanaskan sampai timbul perubahan warna. Lalu kita membandingkan warna larutan tabung reaksi pertama dan tabung reaksi kedua yang tidak dipanaskan. Hasil pengamatan praktikum kesetimbangan kimia. Yang pertama yaitu sistem Fe3 dan tiocyanat dalam air. Warna FeCl3 mula-mula kuning, warna KCNS mula-mula bening. Hasil warna tabung 1 hingga coklat muda. Hasil warna tabung 2 lebih tua dari tabung 1. Tabung 3 lebih tua dari tabung 1. Tabung 4 lebih muda dari tabung 1. Percobaan kedua sistem CO2 dan iodida dalam air. Warna Ki mula-mula kuning, warna CuSO4 mula-mula bening, dan warna CHCl3 mula-mula bening. Percobaan ketiga, sistem kesetimbangan ion Pb plus 2 dan Cl dalam air. Warna kristal PbCl2 mula-mula putih. Warna endapan putih, tinggi endapan sebelum dipanaskan 0,2 cm dan tinggi endapan sebelum dipanaskan 0,1 cm. Percobaan keempat, sistem kesetimbangan ion Fe3 dan CNS. Warna larutan sebelum dipanaskan hitam kemerahan. Warna larutan setelah dipanaskan merah pudar. Dan warna larutan setelah didinginkan merah pekat. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu pengaruh konsentrasi. Untuk reaksinya bisa dilihat pada slide di atas. Yang A1, apabila konsentrasi FeCl3 ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Begitu juga dengan KCNS apabila ditambahkan, maka kesetimbangannya juga akan bergeser ke arah produk. Nah, untuk A2, bisa dilihat reaksi yang di atas. Apabila CuSO4 ditambahkan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah produk. Nah, untuk mengurangi ion Cu, maka ditambahkan amonia, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Yang kedua yaitu pengaruh suhu. Setelah larutan dipanaskan menghasilkan warna yang merah pudar, yang artinya kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Nah, setelah larutan didinginkan menghasilkan warna merah pekat, yang artinya kesetimbangan bergeser ke arah produk. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Apabila konsentrasi ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawan. Sementara apabila konsentrasi dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arahnya. Untuk volume dan tekanan, kedua ini berbanding terbalik. Apabila volume diperbesar, maka tekanan diperkecil, yang artinya kesetimbangan bergeser ke arah koefisien gas terbesar. Apabila volume diperkecil, maka tekanan diperbesar. Artinya kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien gas terkecil.